Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga, semuanya selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan. Ada Pak Rektor, ada penasehat DKM Al-Furqan, kemudian para dosen dan para mahasiswa. Alhamdulillah. Dan juga yang sudah masuk melalui Zoom ada terus bertambah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita mengkaji mendalami tema yang sudah kita siapkan, kita berdoa dahulu untuk almarhum. Di minggu ini ada jamaah yang selalu ikut ngaji dan juga dosen UPI Profesor Rahman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahad yang lalu masih mendoakan sedang sakit, sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan di alam barzah ditempatkan Allah pada tempat yang penuh nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kuburnya. Dan keluarga yang ditinggal mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan iman dan Islam, menjadi turunan yang soleh dan solehah, ahli ibadah, menjadi imamnya orang-orang muttaqin. Amin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqa saubul abyadu minad danasi wa abilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zauzan khairan min zauzihi wa adkhilhul jannata wa a'idzu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sama-sama hadir dan kita mendoakan almarhum, kita dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia sampai di akhirat. Kemudian doa yang kedua, doa bagi hamba Allah yang sedang sakit. Nah ini ada beberapa yang sedang sakit, mungkin di antara keluarga kita atau kita yang hadir kurang sehat. Nah gitu ya, apalagi sekarang sedang musim panas-panasnya, haus begitu, sehingga ia mengantuk dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan ini dengan doa bagi hamba Allah yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat wal afiat. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mendapatkan kelancaran dalam kajian ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Kemudian tema yang kita kaji, yang kita ungkap pada kesempatan ini, kita lihat di layar. Temanya cukup keren, masih kaitannya dengan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada ahad yang lalu dan sebelumnya terus kita menggali dan menggali tentang keteladanan Rasulullah SAW. Dan sekarang ini judulnya kajian surah Ali Imran ayat 159, menggali kepribadian Rasulullah SAW dalam memimpin bangsa yang sejahtera. Jadi kita ingin melihat bagaimana Rasul memimpin, baik memimpin di dalam rumah tangga, di luar rumah tangga, di dalam kepemimpinan negara. Kita ungkap, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat berkah dari kajian ini. Kemudian ayat kita lihat, ayat 159. Kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat artinya ayat yang kita baca. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, nah ini, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ini luar biasa rahmat Allah, dan kita selalu juga mengharap rahmat Allah setiap saat ini. Masuk masjid mengharapkan rahmat Allah. Mungkin barusan ada yang lupa masuk masjid tidak minta rahmat Allah. Doanya Allahumma gfirli dzunubi wabtahli abwaba rahmatika. Oh, itu jadi minta rahmat ya. Karena rahmat itu luar biasa kebaikan dari Allah. Termasuk ayat yang kita baca, keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bertugas di alam jagat raya ini salah satunya karena berkat rahmat Allah. Ada juga doa dalam surat Kahfi itu yang sering kita mohon. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, itu doa juga tuh, doa minta rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi terus minta rahmat, minta rahmat, minta rahmat. Bahkan ada juga yang sering membacakan doa Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Nah,
Jadi orang itu sebenarnya tidak bisa meninggalkan maksiat dalam jagat raya ini kecuali dengan rahmat Allah. Nah, jadi makanya doanya Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Nah, ini doa yang selalu kita mohonkan. Ada juga banyak doa-doa untuk minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bingung dengan bahasa Al-Qur'annya, bingung dengan bahasa hadisnya, dengan bahasa kita saja, ya Allah berikan rahmat kepadaku dan keluarga. Kalau berdoa jangan untuk soranganan, minta untuk keluarga, untuk semua orang. Kenapa? Karena apabila kita mendoakan orang yang tidak tahu mereka didoakan oleh kita, itu peluang doa dikabulnya lebih besar. Tapi jangan lapor. Jangan lapor, semalaman gue ngadoain situ, jangan gitu ya. Pokoknya ngadoa gitu. Jangan mengatakan Anda sehatkan, aku yang semalaman mendoakanmu. Ini kurang manyus kata anak muda gitu. Udah ngadoakan umum saja. Nah, jadi berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Bagaimana tidak menghadapi orang-orang yang kasar, yang keras, yang memusuhi, yang membenci. Waduh ya. Tapi namanya Nabi Muhammad itu dengan rahmat yang Allah berikan, mereka menerima dan berhadapan dan menghadapi hamba-hamba Allah dengan lemah lembut. Kayak kita di rumah tangga, kalau istri rada agak keras misalnya ya, suami ini mesti lembut lah gitu ya, jangan sarwana gitu. Kemudian suami agak keras-keras gitu dalam ucapan omongan, istrinya senyum-senyum gitu ya. Kalau ada dosen yang marah-marah, mahasiswa senyum-senyum lah gitu. Ini Pak dosen marah-marah, kelihatannya sedang sakit mungkin dalam hati, tapi jangan keras-kerasan begitu ngomongnya ya. Ataupun siapapun ya, tetap doakan untuk mendapatkan rahmat Allah, karena dengan rahmat Allah ini semuanya beres di alam jagat raya ini. Semuanya beres insya Allah ya. Kemudian sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, nah ini ditegaskan lagi oleh Allah, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Wah, kalau kita bersikap keras, orang tidak mau mendekat. Jangan dekat orang-orang itu, setan menggede amak, kan gitu bahasanya ya. Gitu di masyarakat itu. Tapi kalau kita senyum ya, wah, walaupun orang tidak menjawab senyum, tetap senyum. Dan kalau kita senyum kepada orang lain gak jawab senyum, udah positive thinking. Mungkin tidak melihat senyum saya kurang lebar gitu aja. Jangan bertanya yang macam-macam. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, subhanallah. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Apapun, kita misalnya mau keluar negeri, mau keluar kota, mau meninggalkan rumah sebentar, sudah bulat saya besok akan pergi jam sekian, maka di situ bertawakallah kepada Allah. Makanya ada kata-kata Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bila hamba Allah umat Muhammad membaca doa tersebut ketika keluar dari rumah, Allah menjawab, hartamu ku jaga, selamat di perjalanan, tujuan sukses. Nah, itu jawaban Allah itu kepada orang yang selalu berdoa dan berdoa. Maka bertawakallah segala sesuatu. Saya akan melaksanakan hajat segede ini misalnya, ingat tawakal kepada Allah. Mahasiswa sudah siap ujian, sudah siap waktu dan tawakal kepada Allah. Semuanya ajak Allah dalam berbagai aktivitas supaya hasilnya penuh keberkahan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat selanjutnya ini asbabun nuzul. Asbabun nuzul, terus asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Asbabun nuzul ayat ini menurut Sayyid Qutb nih dalam tafsir fi Dalil Quran berkenaan dengan peristiwa perang Uhud. Uhud di mana? Uhud di mana?
Di Mekah, di Madinah, Uhud. Wah, ini sudah lama tidak umroh, jadi lupa lagi kelihatannya ini. Uhud itu di Madinah. Jadi Uhud itu gunung yang menyatu ya, yang tidak berpisah, jadi terus bersambung-sambung itu Uhud itu. Nah, di dalam berkenaan dengan peristiwa perang Uhud, semangat kaum muslimin berkobar untuk pergi berperang. Terutama mereka yang tidak ikut perang Badar. Jadi bersemangat di situ. Masa saya di Badar nggak ikut, sekarang saya harus ikut. Semangat menggelora dalam jiwa. Akan tetapi barisan mereka mengalami guncangan karena sepertiga pasukan kembali pulang ke Madinah sebelum perang. Waduh, begitu sudah siap nih, semangat segala macamnya, mau berangkat perang. Nah, ternyata sepertiga dari jumlah pasukan pulang ke Madinah sebelum perang. Di mana mereka yang berbalik pulang itu dipimpin oleh gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi si eta mah tukang gitu, jadi tukang gitulah, harewos gitu ya. Ah naon perang riweuh-riweuh, panorna ge eueuhan cenah balik we hayu tak kitu nya. Jadi mereka itu selalu yang dilihatnya hal-hal yang sifat duniawi. Padahal yang memimpin perang ini Rasulullah gitu. Di tengah-tengah Rasulullah barisan sudah siap, ada orang yang membisik-bisikan untuk apa perang. Akhirnya sepertiga langsung balik ke Madinah dan pimpinannya terkenal, ditulis dalam sejarah, disebut berbagai orang ketika mengungkapkan ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah itu ketika perang berlangsung, sebagian pasukan mendurhakai perintah Rasulullah SAW, yakni pasukan pemanah yang telah diinstruksikan untuk tetap di atas bukit sampai ada perintah untuk turun. Nah ini. Namun hanya sejumlah sahabat yang bertahan melindungi Rasulullah SAW, sementara barisan yang lain porak-poranda dihantam musuh. Jadi kalau sudah ada isu-isu harus kuat, maka tadi harus tawakal kepada Allah. Jangan terbawa oleh angin yang kurang ya bagus begitu ya. Nah itu. Sehingga ayat ini turun untuk menenangkan, nah ini, dan menyenangkan hati Rasulullah SAW dan menyadarkan kaum muslimin terhadap nikmat Allah berupa Rasulullah yang akhlaknya sangat mulia, yakni lemah lembut, pemaaf, musyawarah dan tawakal. Tidak ada dendam di situ ya. Rasul setelah melihat para pemanah turun, yang lainnya bubar, Rasul tidak langsung marah-marah, tidak. Dan di ayat diterangkan dengan kelemah lembutan beliau, mereka menjadi memaafkan mereka, kemudian juga ya memuliakan mereka dan bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi para mufasir, kita ingin melihat para pemikir, para mufasir tentang ayat ini. Yang pertama kita lihat dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, ayat ini adalah di antara sarana dakwah yang ampuh yang dapat menarik manusia ke dalam agama Allah adalah akhlak mulia. Akhlak mulia, akhlak itu apa? Sering kita mendengarkan akhlak. Apa itu akhlak itu? Akhlak itu adalah perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu, hasil binaan di dalam keluarga. Makanya kalau saya lihat mahasiswa senyum, itu di rumah tangganya memang begitu. Sejak kecilnya dilatih oleh orang tuanya, senyum jang, dikasih duit menyunuai kurang besar gitu, senyum dulu. Kata orang tua pada anaknya, di rumah itu dilatih senyum. Maka sampai ke bawah keluar itu hasil binaan di dalam rumah tangga. Makanya bapak ibu orang tua di rumah adalah guru yang pertama dan utama, figur yang paling dibanggakan
dan juga membanggakan. Bagaimana orang tua itu harus membanggakan, membahagiakan supaya mereka tetap tenang, aman, nyaman kehidupan di dalam berkeluarga. Di samping adanya pujian dan pahala yang istimewa bagi pelakunya, musyawarah memiliki banyak faedah dan maslahat duniawi maupun agama. Nah, ini musyawarah. Di segala sesuatu musyawarah, ya. Antara lain, musyawarah termasuk ibadah yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Nah, ini musyawarah. Dan musyawarah yang paling pertama dan utama itu musyawarah suami istri di rumah. Musyawarah. Bapak ayeuna mau berangkat, mamah ditinggalkan heulanya, nya sok sing salamet. Pulang bawa oleh-oleh, jangan lupa ya, Pak. Begitu tuh hasil musyawarah. Kalau enggak begitu, mau pergi silahkan, enggak pulang juga enggak apa. Itu bahaya itu gitu ya. Makanya di situ musyawarah, apapun demi kemaslahatan. Di dalamnya terdapat sikap menghargai pendapat orang lain sehingga mereka menjadi senang kepada kita. Nah, ini jadi untungnya, hikmahnya dengan musyawarah. Dapat menyatukan visi dan misi. Nah, kan ini punya visi, punya misi. Bagaimana dengan musyawarah? Dimusyawarahkan, diperbincangkan, dibicarakan. Nah, ini akan mendapatkan penguatan. Saya ingat visinya bagus, saya harus dukung. Wah, begitu. Dan di rumah juga ada visi itu. Nggak cuma tidak ditulis saja, di rumah itu ada visi. Di rumah, di keluarga, terus menerangi akal pikiran. Nah, ini musyawarah itu menutupi kekurangan yang ada pada orang lain. Nah, membuahkan keputusan yang bijak, tepat dan benar. Hal itu karena hampir tidak ditemukan ada keputusan yang salah dalam musyawarah. Ada berapa itu manfaatnya? Ada banyak lah di situ ya. Nanti lihat lagi. Oke, selanjutnya isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 159. Ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Dhilalil Quran, tafsir Al-Ajhar, dan tafsir Al-Munir. Ini banyak tafsir yang kita gali-gali, kita pahami. Yang pertama, lemah lembut rahmat Allah. Sayyid Qutb menjelaskan manusia selalu membutuhkan naungan yang penuh kasih sayang. Nah, ini wajah yang teduh dan ramah, cinta dan kasih sayang, serta jiwa penyantun dan penuh kelembutan, itu semua ada pada diri Rasulullah SAW karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan Sayyid Qutb itu mengisyaratkan sikap lemah lembut harus dimiliki oleh setiap mukmin, terlebih lagi jika ia seorang pemimpin. Subhanallah. Semuanya akan saling mendoakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya, jauh dari sikap kasar lagi keras. Nah, ini kata fadhon berasal dari kata al-fadho yang artinya adalah keras. Nah, itu keras. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya adalah keras dan kasar dalam berbicara. Nah, ini itu fadhon namanya. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya, sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar dan meninggalkanmu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu. Bahasa orang nama jadi ya ramah gitu ya, bahasa yang sering kita lihat gitu dan kita dengar dan kita rasakan. Kemudian Sayyid Qutb juga mengatakan bahwa beliau tidak pernah sempit dadanya menghadapi kelemahan mereka selaku manusia, dan tidak pernah mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri
bahkan memberikan segala yang beliau punya, kesantunan, kesabaran, kebijakan, kelemah lembutan dan cinta kasih sayangnya yang mulia senantiasa meliputi mereka. Yang mereka asalnya takut, ya, segan gitu, jadi dekat, jadi cair. Yang semula si orang ini merasa ya hatinya tidak tenang gitu ya, dengan cara-cara yang lemah lembut ini semuanya jadi dapat dirasakan oleh orang yang di sekitarnya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, yang ketiga, mudah memaafkan. Nah ini, dan demokratis, senang bermusyawarah. Oh, begitu. Jadi mudah memaafkan. Ini paling susah itu ya, memaafkan. Kalau ada orang salah itu yang paling bagus memaafkan. Di dalam surat Al-Imran disebutkan ciri orang yang takwa itu gemar memaafkan. Bejakeun ka si anu geus 2 tahun can minta maaf ka akang cenah kadieu bejakeun, itu tidak termasuk baik. Kalau bisa mah saya sudah maafkan, cuman utang masih dalam catatan. Nah, boleh begitu ya. Jadi kesalahan saya maafkan, tapi utang tetap dicatat, belum bisa selesai sebelum ada perjanjian. Begitu. Nah itu enak gitu. Syed Qutb dalam tafsir Al-Quran menyebutkan Islam menerapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan sehingga Rasulullah SAW sendiri melakukannya. Ini yang penting-penting musyawarah. Ada orang yang penting mata usah musyawarah. Ini yang penting-penting. Termasuk mau makan siang ini musyawarah dulu. Ini apa nih yang cocok-cocok? Nah gitu ya. Itu musyawarah. Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan mereka saat perang Badar. Nah gitu. Saat perang Badar. Gimana nih perang Badar? Kita akan melakukan perang. Kita bermusyawarah dulu. Rasulullah SAW bermusyawarah meminta pendapat para sahabat tatkala yang akan mereka hadapi adalah tentara kafir Quraisy, bukan lagi kafilah dagang Abu Sufyan. Lalu para sahabat pun menyatakan kesiapannya untuk berperang bersama Rasulullah. Jadi kalau musyawarah itu kan semuanya ikut tanggung jawab, ikut ya berdoa untuk keberhasilan. Tapi kalau mandiri jika celencengan sorangan bisa gitu kan gitu ya, karena tidak musyawarah. Begitu banyak contoh musyawarah Rasulullah dan sahabat dalam sejarah, sehingga dalam istilah modern Rasulullah SAW sangat demokratis. Nah ini tidak otoriter dalam memutuskan sesuatu. Beliau mengajak para sahabat musyawarah kecuali dalam hal yang telah ditetapkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau wahyu dari Allah sudah turun, aqimus shalah wa atuz zakah, musyawarah supaya itu salat, bukan musyawarah itu mah kewajiban yang harus dilakukan. Nah gitu ya. Terus selanjutnya tawakal dalam menyikapi hasil musyawarah. Nah tawakal, ketika menafsirkan ayat ini Ibnu Katsir mengatakan, yakni apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Ada kata-kata lillahi ta'ala, bertawakal kepada Allah, atau kata-kata la haula wala quwata illa billah. Jika musyawarah telah menghasilkan keputusan, pegang keputusan itu dan bertawakallah kepada Allah. Jangan risau dengan hasilnya, jangan menyalahkan musyawarah jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, sepanjang sudah menjalankan hasil musyawarah itu. Tawakal inilah yang membuat seseorang mukmin tidak menyalahkan hasil musyawarah dan tidak mengungkit-ungkit pendapatnya yang ditolak saat bermusyawarah. Dan orang-orang yang tawakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 4. Terus nomor selanjutnya, ini selesai. Jadi ada 4 pemikiran barusan yang dimunculkan dalam kajian kita ini. Kemudian kita ingin melihat nilai-nilai pedagogis dari kajian ayat yang kita baca tadi.
Yang pertama, mendidik hambanya agar meneladani Nabi Muhammad SAW dalam ucapan, perbuatan, dan takrirnya dalam segala aspek kehidupan. Jika ada orang yang bertanya, ada orang yang berceramah, ikuti, teladani Rasul, katanya gitu. Begitu turun penceramah ditanya, teladani apanya, Pak? Gitu ya. Saya meneladani apanya kepada Rasul? Semuanya, ya semuanya kudu jelas. Tuh, gitu. Nah di sini diungkapkan apa itu yang diteladani? Ucapan. Nah, kedua apa? Perbuatan dan takrirnya dalam segala aspek kehidupan. Jadi ucapan dalam bahasa lainnya kaulun baligun ya, atau kaulan baligon gitu ya. Ada kaulan ma'rufan, kaulan kariman, kaulan maisuron, kaulan layinan. Ada 6 kaul, ada 6 ucapan yang muncul dari bibir seseorang ketika mengucapkan sebagai ciri orang yang santun dalam bertutur kata. Jadi bahasanya ucapannya. Dan ucapan itu ada lagunya juga gitu ya. Walaupun bahasanya lembut, tapi kalau gayanya itu agak kurang lembut, nah ini juga bisa lain maknanya. Punten pangnyenakeun gelas gitu. Punten pangnyenakeun gelas dina meja. Kumaha teh? Ari bahasana mah alus, cuman laguna teu alus gitu ya. Harusnya punten manawi tiasa eta sapu kadiekeun. Gitu ya. Atuh eta gelas tebih wacing atuh sakedap punten. Kata punten itu kata yang ramah gitu. Termasuk ke anak kita, ke anak didik kita, ke mahasiswa kita. Kalau ingin mengambilkan buku, bisa mengambilkan buku di sana di kantor yang punya bapak, oh enak. Bahkan mahasiswa nanya lagi, ada tugas lain Pak untuk saya? Karena itu musyawarah gitu, lemah lembut gitu ya. Ambilkan buku di kantor, ayo cepet, nanti dihukum sekali nggak cepet. Ini tidak menyenangkan. Ucapan, perbuatan, dan takrirnya dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, mengajarkan akhlak mulia dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, senang bermusyawarah, demokratis, dan tawakal. Sampaikan kepada anak cucu kita, sampaikan hebatnya Rasulullah SAW. Bahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu adalah figur contoh teladan yang sudah Allah turunkan. Sudah jangan ragu-ragu lagi. Kalau kita jadikan idola, jadikan teladan contoh, jangan ragu-ragu. Udah Nabi Muhammad mewakili dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barudak sok baca eta sejarah Nabi supaya tahu siapa Rasulullah SAW itu, terus diungkap, dibaca. Yang ketiga, membentuk generasi yang saleh sesuai tuntunan syariat nih, dengan takwa dan iman yang kuat. Mengajarkan hambanya agar bertawakal dalam segala urusan dan mencari ridho dan rahmat Allah semata. Selanjutnya, hadirin wal hadirin rahimakumullah, setiap orang adalah pemimpin. Kalau pemimpinnya jangan nunjuk orang, kita juga pemimpin ini ya. Sekurang-kurangnya kita memimpin di rumah tangga. Hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulah an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadis sudah populer di sini. Kalian semua adalah pemimpin. Tuh, kalian semua ini. Kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian. Pemimpin bertanggung jawab atas rakyat. Suami adalah pemimpin keluarga dan ia bertanggung jawab atas mereka. Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab untuk hal itu. Pelayan adalah penjaga harta tuannya dan ia bertanggung jawab tentang hal itu.
Singkatnya, masing-masing di antara kalian adalah seorang pemimpin dan seorang yang bertanggung jawab, serta akan diminta pertanggungjawaban tindakannya kepada orang yang berada di bawah pimpinannya. Nanti baca lagi terjemahannya, nanti akan dikirim ya PPT-nya insya Allah. Di antara keutamaan pemimpin yang adil, kita lihat di antara keutamaan pemimpin yang adil. Oke, terus. Nah, di sini diungkapkan yang pertama, orang yang dicintai Allah pada hari kiamat tuh. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, hei para pemimpin, wah gitu ya. Ingat nih, kita semuanya pemimpin. Hei para pemimpin, apabila kita melakukan hal-hal yang adil, orang yang dicintai Allah pada hari kiamat tuh gitu. Di sini hadis Nabi mengatakan, inna ahabban nasi ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adilun wa inna abghadun nasi ilallahi yaumal qiyamah wa ashaddahu adzaban imamun jairun. Sesungguhnya orang-orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya dari Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan paling keras siksanya adalah seorang pemimpin yang lalim. Nah ini buahnya ya. Terus selanjutnya, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali dari Allah. Di antaranya diberikan kepada imam atau pemimpin yang adil. Jadi nanti ada suasana yang mengkagetkan ya. Mengapa? Karena memang suasana itu akan menjadikan orang panas ya gitu, dengan matahari, dengan suasana, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dan salah satunya yang diungkapkan tadi adalah imamun adil. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan dari Allah. Yang ketiga, doanya mustajab. Nah ini, salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yubtir wa da'watul mazlum. Ada 3 manusia yang doanya tidak ditolak. Nah, kapanpun dimanapun kalau berdoa itu tidak ditolak gitu. Yaitu pemimpin yang adil, orang berpuasa sampai dia buka, dan doa orang teraniaya. Teraniaya maksudnya apa? Orang ya mungkin terzolimi. Kalau terdolimi jangan mengungkapkan doa yang buruk. Misalnya didolimi di orang lain. Nah kita merasa didolimi. Nah kata kita, ya Allah, apa yang saya lakukan, semoga yang melakukan kepada saya itu diberikan keselamatan dunia akhirat ya Allah. Wah gitu harusnya. Jangan yang mendolimi saya ya Allah, tabrak sama mobil nanti di jalan. Itu kurang bagus, itu tidak menjadi kebaikan. Tapi doakan semoga yang mendolimi saya tetap menjadi orang yang dicintai oleh Allah dengan hidayahmu ya Allah. Nah itu ya, di satu al-imamul adil, kedua shaim hatta yuftir. Nah kalau sedang puasa sampai buka itu diijabah doa-doanya. Wa da'watul mazlum, orang yang teraniaya. Terus selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara kepribadian Rasulullah SAW dalam memimpin bangsa yang sejahtera, kita dapat melihatnya. Yang pertama, berkasih sayang. Nah, ini. Jadi kepemimpinan Rasul itu berkasih sayang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.
Terus yang kedua penyantun dan penyayang. Ini Rasul penyantun dan penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Di Rasul kalau melihat orang yang durhaka itu berat. Ini orang bisa enggak menerima siksa Allah yang demikian beratnya? Rasul itu berat melihat umatnya yang tidak mau beribadah, yang perang-perang dengan Allah, ajak perang dengan Allah. Ada yang bertanya, ajak perang dengan Allah gimana? Tidak mau sholat. Kalau ada anak kita ya, kamu sholat. Kalau nggak sholat perang dengan Allah. Anak luput lari itu, saya takut perang dengan Allah. Sholat itu, sholat itu meninggalkan sholat itu sama dengan memerangi Allah. Nah makanya di sini dikatakan bahwa penyantun dan penyayang, Rasul itu merasa berat melihat umatnya yang tidak mau taat. Maunya apa? Maunya semuanya beriman dan semuanya selamat. Gitu. Kemauan Rasul begitu. Sampai Rasul itu tidak tenang melihat umatnya yang menyimpang sebagai orang yang ia diharapkan untuk bisa beriman dan selamat. Kemudian selanjutnya nomor 3, tidak sombong dan selalu rendah hati. Nah ini Rasul. Kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan mendapatkan berkahnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Subhanallah. Ya, ada yang menghina, senyum we urang mah supaya aman dunia akhirat gitu lah. Naon sing melotot ka urang ulah kitu ya. Mungkin kurang bagus matanya, mungkin gitu aja kalimatnya. Jadi pokoknya kalau ada orang yang nyeleneh gitu ya, agak sedikit kurang enak kepada kita ucapkan, kita senyum, salaman, ucapkan semoga sejahtera dan bahagia. Luar biasa. Terus yang selanjutnya adil. Nah, kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang selamat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Arti dari ayat yang kita baca, wahai orang-orang yang beriman. Nah ini yang beriman dipanggil. Ketika ada pengen, wahai orang-orang beriman, pasti orang yang beriman, labbaik, siap apa nih? Wah gitu. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi,
maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau tahu, kalau tidak, gitu aja. Yang kelima, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini kita baca pelan-pelan dengan penuh harapan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di antara kamu nih, kalau kita misalnya ada berangkat rombongan, nah di antara rombongan ada seseorang yang suka menyuruh-nyuruh kebaikan, melarang-larang kemungkaran. Jangan semuanya blong gitu ya. Semuanya teringat ka Gusti Allah, kumaha ini bahaya nih. Nah, ada seorang yang mengingatkan, berzikir, baca sholawat nih. Nah, jadi di situ ada orang nih duhur sebentar lagi. Kita berhenti ya di TI sekian nanti. Oh, begitu ada mengingatkan. Jangan rem terus saja, tidak diinjak-injak, bahaya nanti itu ya. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. 6, jujur. Nah, jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Itu namanya jujur. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 7, amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi amanah. Kemudian kisah teladan, ada kisah teladan di ujung pembahasan. Kisah teladan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Coba terus kita lihat. Nah, ini dalam Sirah Nabawiyah ya. Dalam Sirah Nabawiyah dibacana Sirah. Budak SD macana sirah Nabi. Di mana dina sirah Nabi? Nah, sirah Nabi. Sirah itu tuntunan ajaran, tapi karena latah dalam Sirah Nabawiyah. Tuh, gitu ya. Dalam Sirah Nabawiyah dikisahkan peristiwa hijrah. Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin yang berhasil menyelamatkan umatnya dari Makkah ke Madinah pada 662 Masehi. Kafir Quraisy terus menyiksa umat Islam di Mekah saat itu. Maka disiasati oleh Nabi Muhammad SAW dengan meminta umatnya agar secara berangsur-angsur hijrah atau meninggalkan sementara kota ini. Dalam peristiwa hijrah tersebut, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang berpendirian teguh, sebab pada faktanya beliaulah bersama dengan sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq yang paling akhir berhijrah. Jelas sekali bahwa Rasulullah lebih mendahulukan keselamatan umatnya. Setelah tiba di Madinah, beliau juga membangun masjid. Bangunan itu tak sekedar tempat ibadah vertikal hablum minallah, tetapi juga sebagai lambang peradaban yang sukses mencetak banyak pejuang muslim yang berilmu sekaligus bertakwa. Terus masjid itu dijadikan tempat bagi umat dalam melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Dengan bertemu di masjid, praktek-praktek keberagaman Islam pun
ya kemudian dapat disosialisasikan dan diterapkan bersama. Tidak hanya menyangkut ibadah wajib dan sunnah, rumah Allah tersebut juga sudah difungsikan sebagai tempat ya berembuk dan bermusyawarah di masjid. Kepemimpinan beliau dalam beberapa peristiwa peperangan ditegaskan bahwa perang bukan alat utama perjuangan dakwah Islam. Saya ingin mengulangi, ditegaskan bahwa perang bukan alat utama perjuangan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW selalu mementingkan cara-cara dakwah yang lebih elegan, mengajak dengan lemah lembut, melakukan diplomasi, dan membuat perjanjian atau kesepakatan damai dengan kaum kafir seperti Piagam Madinah. Dengan demikian itu berharap agar calon-calon pemimpin generasi kita dan mendorong bisa meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena semuanya ini calon pemimpin, semua pemimpin. Oke, kalau sudah doa biasanya menjelang akhir, mari kita berdoa. Doanya pendek dan sudah biasa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Itulah kajian kita, Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kajian ini dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Pak Prof Juntika dan para dosen PAI dan dosen yang mendampingi para mahasiswa dari asrama hadir di sini berdampingan bersama-sama. Mudah-mudahan selalu Allah memberikan berkah bagi hamba-hamba Allah, bagi para pemimpin terutama pemimpin UPI yang selalu mendapatkan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang lainnya yang ada di dalam Zoom ini. Alhamdulillah 450-an hadir di dalam kegiatan kajian ini. Ucapan terima kasih yang pertama tadi udah kepada Pak Rektor dan penasehat Masjid Al-Furqon dan para mahasiswa. Dan kalau ada kepentingan lain, kami tidak berkeberatan untuk meneruskan perjuangan. Persilakan Pak Rektor dan Pak Prof Juntika, mangga wilujeng. Ucapan terima kasih Sivitas Akademik UPI yang juga mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Majelis Dewan Guru Besar nih, Prof Didi Suryadi dan Ibu Profesor An Komariah ini yang selalu hadir berdakwah mengajak para guru besar di UPI yang jumlahnya sudah hampir 210 orang kurang lebih yang sudah mendapatkan kesempatan menjadi guru besar. Semoga jadi guru besar di UPI yang penuh dengan ridho, berkah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kemudian juga saya lihat di sini banyak para profesor hadir. Ada Profesor Cucu ya, ada Profesor Mufid, ada Profesor Dadang Sunendar, ada Profesor Ahmad ya. Ini juga hadir di dalam kajian ini. Kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan berkah. Kemudian juga Ibu Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD ini dekan dari EPBS yang memfasilitasi Zoom yang kita manfaatkan. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan untuk Ibu Dekan dan keluarga besar EPBS UPI penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Kemudian juga ada Prof Ahman, kemudian tadi saya lihat ada Prof Eeng ya juga ikut hadir dalam kajian ini. Insya Allah para profesor yang tidak saya sebut, insya Allah semuanya dituruni rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para dekan dan direktur di UPI yang juga ada yang banyak yang ikut hadir, mudah-mudahan berkah. Kemudian direktur kemahasiswaan
Di sini ada Profesor Dr. Suwatno MSI, ya, juga keluarga besar dari EPEB, ya, dan dari EPBS. Ini Pak Profesor Deddy Koswara yang memfasilitasi dakwah untuk berdoa bersama tadi untuk Pak Profesor Rahman dan Profesor Cecep Darmawan, ini yang paling muda dan yang paling sehat walafiat. Waalaikumsalam. Selalu dakwah bersama-sama. Terima kasih Pak Cewan, Profesor Cewan. Disingkatnya Cewan, Cecep Darmawan maksudnya begitu. Kemudian yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Kiai Ahmad Ali yang selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan menjadi dosen yang dicintai dan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga teman-teman Profesor almarhum, ya, juga hadir. Teman-teman almarhum Pak Dr. Rahman juga masih tetap seangkatan 79 ikut hadir selalu ngaji, insyaallah berkah. Kemudian manajer asrama UPI Dr. Sugiartono MA, kepala asrama putra Dr. Maftuhin MSI dan Ibu Dr. Kokom MSI, juga para mahasiswa semuanya. Kemudian juga Maijen Purnawirawan TNI Zaidun, nah ini juga hadir selalu dengan kita bersama-sama. Mudah-mudahan Pak Jenderal tetap sehat walafiat dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian Pak Jenderal ini ya termasuk menjadi komisaris utama PT Sambas Energi Asia dan PT Delima Nusantara, Dewan Pembina Perindo, komisaris PT Gani Asra Dewi Tunggal. Pokoknya semoga sehat dan berkah selamanya. Kemudian Bapak Tatang Muhtar, ini Kadis Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung. Halo Pak Tatang, hadir, alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan berkah, alhamdulillah. Kemudian juga Bapak Dr. Yadi, dosen ITB, juga hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Dr. sama-sama Bapak Dr. Nana dari UIN Bandung juga hadir, terima kasih. Kemudian Sivitas Akademika Uninus, nah ini juga hadir. Di sini ada Bapak Dr. Haji Hendi S. Muhtar MPD, juga para dosen yang lain, para alumni sama-sama hadir. Mudah-mudahan yang sedang menyusun disertasi diberi kemudahan, yang sedang kuliah dengan mudah juga untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas. Termasuk Pak Dr. Marwan Uninus juga ikut sama-sama hadir dalam kajian ini. Kemudian yang selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada kelas, nah ini nih, kelas Doktor BPI PRI, Bapak Masdon, Bapak Sadono Sriharjo dan kawan-kawan. Assalamualaikum. Salam, halo Mas Don, semoga lancar studinya, semoga selesai dari doktornya, insya Allah berkah. Sami-sami insya Allah. Kemudian Pak Dr. Muhammad Hasan Basri juga hadir. Pak Jainal Arifin, mahasiswa S3 UIK Bogor juga hadir, terima kasih. Semoga lancar studinya dan menyusun disertasinya. Bapak Dr. Yapandi dari Pontianak, dari IAIN Pontianak juga hadir. Bapak Zainal Arifin MAG, dosen UIN Jakarta juga hadir, terima kasih. Kemudian Bunda Sopi dan Majelis Taklim Asyukur juga selalu hadir. Minggu yang lalu sedang umroh, mudah-mudahan sekarang tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat, nah ini Banjarmasin, ada Pak Jainuddin, ada Pak Sigit dan ada Pak Abdul Salam. Mudah-mudahan tetap lancar dalam studinya dan sehat walafiat selamanya. Kemudian keluarga besar YBSA, ini juga dari Cianjur Selatan yang dipimpin oleh Ibu Hajah Sobaria ikut hadir. Mudah-mudahan berkah dan yayasannya terus maju berkembang dalam membina umat. Juga keluarga besar Ibu Hajah Yoyo juga hadir dengan anak Incu, mudah-mudahan berkah. Dan juga keluarga besar Abah Ukik dan ibunya ini dari Cianjur Selatan selalu kumpul ngariung bersama-sama menyambut berkah dan rahmat insya Allah. Kemudian Haji Mulyana SHMPD MKes, kandidat doktor, ketua yayasan Adiguna Kencana, nah juga hadir nih.
Pak Haji, insya Allah berkah dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kemudian Rektor Universitas Bakti Kencana, Bapak Dr. Apoteker Tris M. Hakes. Nah, halo Pak Rektor, dalam kesibukannya selalu hadir. Insya Allah sami-sami semoga berkah selamanya. Kemudian WR2 Ibu Pina Witniawati, Eskep Ners Mkep. Kemudian WR3-nya Haja Sri Mulyati, Eskep Mkes Aipo. Kemudian WR4-nya Bapak Agus Mi'raj Darajat, Eskep Ners Mkes. Nah, gitu ya. Kemudian Kepala PSDKU Tasikmalaya Bapak Asep Mulyana, Eskep Ners Mkep PhD. Nah, ini sami-sami gelarnya ini luar biasa di kesehatan itu ya. Kemudian staf PSDKU Subang Siti Rohmah SST Mkeb. Nah, juga hadir. Terima kasih. Kaprodi D3 Keperawatan Dede Nur Ajis Muslim, Eskep Ners Mkeb kandidat doktor. Semoga lancar studinya dan cepat selesai. Apoteker Asep Roni SPAM MSI Sekprodi D3 Farmasi UBK juga hadir, gabung bersama saya dengan Pak Rektor. Terima kasih. Haja Ima Saripah SPD MPD Koordinator Keluarga Besar Almarhumah Haja Khoriah. Semoga lancar, berkah, sehat selalu dalam menjalankan tugas. Kemudian Hajah Imah cucu SPD MM Bendahara Stikep PPNI Jabar juga hadir. Terima kasih. Sami-sami. Haji Yosep Eskep MSI MS PhD juga hadir. Terima kasih. Kemudian Ade Tika Herawati, ini Ketua Rumpun Ilmu dan dosen D3 Keperawatan. Wah, ini luar biasa, insya Allah berkah. Bapak Gatot Handoko jamaah masjid dari Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta. Ini sudah jadi dokter terus ngaji. Tidak berarti stok rumah jangan terkedah ngaji terus biar tambah berkah insya Allah. Kemudian Ibu Dr. Hajah Endah Hasanah Disdik Kabupaten Sukabumi juga terima kasih hadir, insya Allah berkah. Ibu Hajah Alia Baidowi Koordinator Muhammadiyah ASEAN. Nah, ini juga menyebarkan dakwah kita, player kita ya dikirim sampai ke ASEAN. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan. Kemudian Bapak Bang Robandi, Bapak Dr. Bambang Robandi, Kaprodi Pedagogik ini hadir. Sehat walafiat Pak Bambang selalu ya dalam berdakwah melalui ya perkuliahan di pedagogik, dan Pak Epi juga sebagai ketua prodi yang baru tetap lancar berkah dalam membawa prodi dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen Pascasarjana S2 STIE LMPP Suryalaya Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPDI MM. Halo Kiai, selalu hadir dalam kajian, insya Allah penuh keberkahan. Kemudian Pak Kiai Saprol Makmun, mahasiswa program Doktor Pendidikan Islam UIK Bogor. Waduh, luar biasa. Sambil nyusun disertasi sambil ngaji. Insya Allah berkah Pak Saprol, Kiai Saprol. Kemudian Bapak Sukamto, pengawas Kota Depok, selalu hadir ini. Jadi beliau sebagai pengawas, dan ingat selain jadi pengawas diawasi juga Pak Sukamto. Insya Allah sehat selalu. Sivitas Akademika Sai School, nah ini dari saya School dengan Kiai Ustadz Ajengan hadir dan para santri insya Allah mendapatkan keberkahan insya Allah. Kemudian Bapak Asdur pengurus PGRI Kabupaten Bandung juga hadir, terima kasih. Keluarga besar Ikatan Guru Indonesia Jabar Bapak Anwar Sanusi dan para guru hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan menjadi guru yang dibanggakan, disenangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka selalu hadir, tidak pernah ketinggalan dengan para jamaahnya, insya Allah berkah. Bapak Dr. Jayat Sudrajat MTS 1 Kabupaten Bandung juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Eka Abdul Hamid, nah ini adalah Wakil Ketua STAI 11 April
Sumedang dan juga prodi PAI dan ekonomi syariah di Sumedang sudah siap melayani masyarakat dalam pendidikan insya Allah. Kemudian Bapak Dr. Aib Saifullah, Kepala SLB Negeri Karawang juga hadir. Terima kasih Pak Dr. Aib. Kemudian SD Plus Sania juga hadir. Terima kasih. Bapak Samsudin SPD MM dari STITNU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga tidak ketinggalan ikut hadir, insya Allah berkah. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir. Pak Agus Daryo dari Uninus dan Untar Jakarta juga hadir, insya Allah berkah. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM juga hadir, terima kasih. Universitas YPIB Majalengka juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Sivitas Akademika Setebi Bina Esa juga hadir, insya Allah. Kemudian Sivitas Akademi SMP IT Alpaz, nah ini binaan Prof Aan, ini juga para ustadz santri hadir ngaji dalam kesibukan insya Allah berkah. Semua. Kemudian Sivitas Akademika Unikom juga hadir, terima kasih. Di sini ada para mahasiswa, ada dosen, ya, ada kawan-kawan ikut hadir, mudah-mudahan berkah. Ibu Dr. Sulistiarini dari Untan dan juga Ibu Dr. Yulistiarini, kemudian ada banyak dari Untan itu hadir, ya, termasuk dekan FKIP-nya hadir itu Pak Yani, Pak Dr. Yani, insya Allah berkah semuanya. Kemudian Ibu Siti Khoriah Auriah, ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir, terima kasih Ibu Kadis Pendidikan. Kemudian DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak hadir, insya Allah. Kemudian GOW KBB Bu Dr. Hajah Deti dan Ibu Lia hadir selalu, insya Allah berkah. Bapak Dr. Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi, halo Kiai, selalu hadir walaupun sibuk dalam urusan-urusan perbajnasan, tapi ngaji selalu juga menjadi perhatian, insya Allah berkah. Kemudian SMP Tahfiz Quran Fantastis Depok, nah juga hadir, mudah-mudahan berkah. SMK Nur Kausar Ibu Dia hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang juga hadir. Sama-sama. Bapak Profesor Dr. Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang 2 hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Sami-sami. Kemudian Sivitas Akademika Pendikar Pancasila, pendidikan karakter Pancasila, ini imamnya adalah Ustadz Riyadi dari Untan Kalimantan Barat, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Ahmad Sujai, Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-A'dham Kota Tangerang selalu hadir, semoga lancar dalam menempuh cita-citanya. Bapak Dr. Haji Agil, Dekan FAI Unsika, halo Pak Agil, dan juga Pak Dr. Sutarjo, ya, sama-sama, dan Pak Dr. Sutarjo selalu lancar, sukses dan berkah. Waalaikumsalam. Kemudian juga Pak Toto Sunarto Ciputat Jakarta, nah juga hadir, terima kasih. Kemudian SDN Kenjeran 4248 Surabaya juga hadir. Pak Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Pak Abu, halo. Alhamdulillah Pak Abu sehat walafiat ya. Kemudian Bapak Triantoro Kepala Biro Umum. Nah, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga hadir. Mudah-mudahan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek hadir juga, insya Allah penuh keberkahan. Kemudian sama-sama Ibu Apa Nur Hasanah SMA Negeri 1 Pakem Sleman Yogyakarta juga hadir, terima kasih. Ibu Bapak Suka Bapak Muhammad Irfan Balai Guru Penggerak NTB, alhamdulillah sehat walafiat dan hadir. Ibu Isaris Arwianti, Ibu Imas Mulyati, Ibu Nurhayati,
pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Masya Allah, insya Allah berkah. Ibu Adelina, Balai Guru Penggerak Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Diah Mutmainnah, Bapak Herman Syah, Bapak Cusu Sudrajat, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, semoga berkah dalam menjalani tugas-tugas seharinya. Kemudian Bapak Ropik Ali Muhsin, Ketua Forum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur juga hadir, insya Allah berkah. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya, terima kasih hadir. Kemudian Bapak Muhammad Nopal, Balai Besar Banjarmasin. Nah ini Muhammad Nopal, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jatim juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir, terima kasih. Bapak Jasman Indatno, Institut Teknik dan Bisnis Semarang, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Wasimin, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat, Masya Allah. Sekarang udah ke Kalimantan Barat, mudah-mudahan Kalimantan yang lainnya juga gabung Pak Abu, luar biasa, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Jetis Ponorogo Jatim, Sekolah Inklusi hadir, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Dodi Iskandar, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, nah juga hadir, terima kasih. SMP PRD Cidahu, kemudian dari Mande Cianjur ada Ibu Lina Herlina, kemudian Ibu Nung, kemudian Ibu Ida Latifah, Ibu Hartiningsih, Ibu Cucu Suciana, ini Ibu Nur Hasanah, Ibu Pipin juga, Bu Ratna juga, Ibu Yeni Handayani. Kemudian dari SD Campaka Cianjur juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Bunga Islam Bunga Bangsa juga hadir, dan Ibu Dr. Hajah Yuni Mahmudah juga hadir, Kepala MTSN 1 dari Bandung Barat. Dan yang tidak disebut semuanya penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan maksud hajat kita dikabul oleh Allah. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan panjang yuswa, panjang usia, penuh berkah, ketemu minggu yang akan datang insya Allah. Hapunten saya mendahului keluar, ada kegiatan lain, mohon maaf lahir batin. Amin.